Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati. Saya di sini akan mempresentasikan tentang naskah dan mansuh. Pengertian naskah menurut bahasa ada 4 arti, yakni yang pertama ialah al-izalah wal idam, yakni menghapus atau menghilangkan sesuatu. Yang kedua, at-tahwilu ma'a al-baqi fi nafsihi, yakni memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, an-naqlu min kitabin illa kitab, yakni menyalin atau mengutip tulisan dari satu buku ke buku lainnya. Yang keempat ialah at-tagyilu wal ibtal wa iqamati syai'i ma aqamahu, yakni mengubah suatu ketentuan hukum dengan cara membatalkan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan pengertian naskah menurut istilah ialah sama, ada 4 arti. Yang pertama secara umum yaitu membatalkan hukum yang diperoleh dari naskah atau ketentuan dalil. Yang pertama dibatalkan dengan ketentuan nas yang datang kemudian. Yang kedua, naskah secara singkat, yaitu menghapuskan hukum sara dengan hukum sara juga. Yang ketiga, naskah secara lengkap ialah menghapuskan hukum sara dengan memakai dalil sara juga, dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan apabila sekiranya tidak ada naskah itu, tentulah hukum yang pertama itu masih berlaku. Yang keempat, naskah ialah mengangkatkan hukum sara dengan perintah atau kitab Allah yang datang kemudian daripadanya. Selanjutnya ada pengertian mansuh. Mansuh menurut bahasa ialah sesuatu yang dihapus atau dihilangkan atau dipindahkan atau dinukil. Sedangkan naskah menurut istilah ialah hukum sara yang diambil dari dalil sara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan dan diganti dengan hukum dari dalil sara yang baru yang datang kemudian. Selanjutnya ada macam-macam dan jenis-jenis naskah. Macam-macam naskah terbagi 3. Yang pertama, menaskah bacaan ayat dengan hukumnya sekaligus atau nasikut tawatil, di mana naskah ini tidak boleh dibaca atau diamalkan karena telah dinaskah secara keseluruhannya. Yang kedua, menaskah bacaan ayat tanpa menaskah hukumnya. Contoh, mungkin maksudnya di sini jadi si lafadznya itu dihapuskan tetapi hukumnya tetap berlaku sampai sekarang. Contohnya seperti hukum rajam. Dulu lafadznya itu masih ada tetapi sekarang sudah dinaskah. Tetapi apabila masih ada yang zina, maka hukum rajam ini masih berlaku. Yang ketiga adalah menaskah hukumnya tanpa menaskah bacaannya. Jadi si hukumnya itu dihapuskan tetapi bacaannya masih ada sampai sekarang. Selanjutnya jenis-jenis naskah. Yang pertama, naskah Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti contohnya surat Al-Anfal ayat 65 yang dinaskah dengan surat Al-Anfal ayat 66. Yang kedua, naskah Al-Quran dengan As-Sunnah. Bagi kalangan ulama Hanafiyah, naskah ini diperkenankan apabila sunnah ini kedudukannya adalah mutawatir atau masyhur. Tetapi pendapat ini ditentang oleh ulama ushul fikih, yang mana mereka berpendapat bahwa apabila setiap sunnah entah kedudukannya mutawatir ataupun bukan, jika menghapus Al-Quran itu tidak diperkenankan. Selanjutnya yang ketiga, naskah sunnah dengan Al-Quran. Menurut ulama para ushul fikih, naskah satu ini memang benar-benar terjadi. Contohnya seperti
penghapusan kiblat dari Al-Maqdis, dari Baitul Al-Qadis ke arah kiblat, ke arah Ka'bah, maaf ya. Dan selanjutnya yang keempat ada nasakh sunnah dengan as-sunnah. Contohnya seperti sabda Rasulullah yang sebelumnya melarang umatnya untuk berziarah kubur, tapi kemudian Rasulullah membiarkan atau mengizinkan umatnya ini berziarah kubur, karena berziarah kubur ini akan mengingatkan kita kepada kematian atau kehidupan di akhirat nanti. Selanjutnya ada beberapa pendapat ulama tentang nasakh. Menurut ulama menurut ijma kaum muslimin dan jumhur ulama, masalah nasakh secara akal bisa terjadi dan secara sam'i telah terjadi. Sedangkan menurut kaum Nasrani sekarang, masalah nasakh tidak mungkin terjadi menurut akal ataupun menurut pandangannya. Yang selanjutnya menurut pendiri golongan Inaiyah dari kaum Yahudi dan pendiri Abu Muslim al-Ashfihani, masalah nasakh menurut akal itu mungkin terjadi, tetapi menurut syara itu dilarang. Mungkin sekian saja presentasi dari saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.